Alright guys, today we will chat about the social issue in Indonesia. As probably is overpopulation, right? Yes, Okay, yes. Scary. Okay. Ya guys, Wait, should we introduce our name first? Alright, my name is Andrew guys. My name is Christina Hermanto. My name is Kelly. And my name is Cynthia. Alright. Oke, kita sekarang ganti ke bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Kita nggak cocok pakai bahasa Inggris nih. Oh, ada switchnya gitu ya? Sebenarnya gue nih mau nanya beberapa pertanyaan kepada kalian ya. Ini berputar di soal isu mengenai overpopulasi. Kalau menurut kalian sendiri overpopulasi ini apa teman-teman? Jadi ya yang gue tahu ya overpopulasi itu dimana ketika satu kota itu udah mulai kependudukannya itu udah terlalu meningkat sehingga yang harusnya cuma segini tapi jadinya banyak banget karena udah banyak manusia yang lahir di dunia gini. Oh, karena banyak manusia yang lahir jadi suatu tempat tuh jadi kayak Penuh. Iya, udah penuh. berisik gitu ya. Oke, ini kalau menurut gue ya, ini gue lu gak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh kalau menurut info yang gue dapat ya, katanya nih Indonesia nih mengalami laju pertumbuhan yang terus menurun. Kalau laju pertumbuhannya terus menurun, apakah overpopulasi bisa dikurangi? Laju pertumbuhan kelahiran. Oh, mengalami penurunan. Ya, turun. Itu bisa salah satu mencegah overpopulasi nggak teman-teman? Menurut gue ini tergantung sama angka kematiannya juga. Kalau misalkan angka kematiannya dia terus meningkat dan angka kelahirannya juga terus meningkat, jadi kan dia balance, jadi nggak bakalan ada overpopulasi kan. Kalau angka kematiannya terus menurun ya pasti overpopulasi sih kalau menurut gue. Angka kematian menurun, overpopulasi. Iya. Angka kematian menurun, overpopulasi. Iya. Kecuali kalau angka kematiannya tinggi. Angka kematiannya tinggi. Kayak pas Covid tuh. Covid. Oh iya, pas Covid kan Iya. banyak banget ya itu Iya. yang korban jiwanya ya. Oh iya ya. Bener sih. Gua setuju sama opini kalian. Kalau menurut kalian sendiri nih, Overpopulasi ini yang paling berpengaruh apa? hal-hal faktor-faktor yang paling mempengaruhi buat overpopulasi sendiri nih. Kira-kira apa ya teman-teman? Sebenarnya ya kalau di zaman sekarang kita ini ya yang paling bikin pengaruh banyaknya angka kelahiran itu karena banyak anak muda yang udah kena sex education ataupun belum kena sex education, mereka tuh penasaran emang rasanya gimana sih, emang bener ya kalau kita ngelakuin seks itu bisa langsung hamil. Mereka coba-coba ternyata hamil beneran, akhirnya nambahlah angka kelahiran. Oh, gara-gara anak muda ternyata ya teman-teman ya. Jadi anak mudanya ini penasaran, habis itu ngelakuin hal-hal yang gak sesuai mereka lakuin, tapi mereka malah menghasilkan bayi baru ya teman-teman. Makanya kita nggak boleh begitu ya guys sebagai anak muda ya guys. Setuju guys. Lalu ada kira-kira menurut kalian ada apa lagi nih yang salah satu faktornya bisa overpopulasi nih? Oh, lu pernah dengar gak sih dulu tuh orang dulu sempat ngomong kayak banyak anak banyak rezeki. Oh iya, gue pernah dengar itu kakek gue pernah ngomong tuh. Iya kan? Iya. Mungkin orang-orang tuh dari situ kayak makin gue punya banyak anak, makin banyak rezeki yang bisa gue dapet gitu. Tapi menurut lu kalau punya anak banyak rezeki itu salah apa benar? Gak bisa dibilang salah tapi gak bisa dibilang benar juga. Kenapa? Sih. Karena rezeki lu kan gak ada yang tahu ya. Hoki-hokian Iya, sih hoki-hokian sebenarnya. sebenarnya. Hoki. Banyak anak juga pasti lu banyak spendnya gak sih? Banyak spend, benar setuju gua. Kalau kayak Gen Halilintar lah contohnya, kalau itu kan emang besar. Anaknya banyak tapi Rezekinya juga pendapatannya banyak. Banyak. Balance itu balance. Menurut lu gimana Tim? Menurut lu gimana Tim? Sama sih. Siapa Tim? Bisa dibilang benar, iya, bisa dibilang Salah. Oh iya, setuju sih gua. Jadi nggak menyalahkan itu juga ya. Ini ada poin lagi nggak teman-teman nih? Kira-kira ada faktor-faktor lagi nggak yang ngebahas mengenai Ada sih. Kalau misalkan kita lihat contohnya di India gitu ya. India ya? Di India itu kan masih ada sistem kasta-kasta ya. Jadi ada kasta tinggi, kasta itu rendah gitu sistem kan. kastanya tuh waktu zaman dahulu ya. Tapi kalau sekarang belum, kita nggak tahu ya masih Ya, ada. kita nggak tahu ya. Mungkin masih ada sampai sekarang, cuman yang India Samar, dalam samar, gitu ya, samar, sama-samar gitu kan. Nah, kalau kasta rendah tuh di India jahatnya tuh mereka tuh jadinya yang kasta rendah itu kayak budak, jadi disetarakan sama hewan. Jadinya yang budak-budak ini, kasta rendah ini tuh jadi budak seks. Jadi adalah kelahiran-kelahiran baru lagi dari anak-anak mereka.
Oh, jadi yang kastanya yang tinggi sama kasta bawah, kasta yang tinggi itu nggak intimidasi kasta yang Iya, bawah. bener banget. Oh, ini kayak mapel, kita udah belajar ini nggak sih? Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini harap vertikal ya? Iya. Oh, yang vertikal bentuk segitiga. Jadi bisa juga ya ternyata. Orang yang kastanya rendah dijadiin budak sama yang kastanya tinggi. Lalu itu bisa menghasilkan budak seks, lalu juga menghasilkan bayi-bayi baru. Iya, kelahiran makin meningkat. Terus bahaya juga ya. Coba Tin, kita nanya lagi nih Tin, kira-kira. Menurut kalian dari pengaruh di atas biar menjalar ke dalam kasus kemiskinan nggak sih? Menurut gue sih bisa ya. Kenapa? Apalagi kalau misalkan di suatu daerah udah terjadi overpopulasi, berarti kan sumber pangan mereka juga jadi makin sedikit gak sih? Misalnya sumber pangan mereka ada 1.000, tadinya mereka juga orangnya ada 1.000, tapi karena ada overpopulasi jadinya orang-orangnya jadi 1.500 misalnya. Nah, jadi kan berebut pangan kan, terus juga pasti lapangan pekerjaannya juga nggak semuanya merata dapat. Harus dibanyakin gitu lapangan pekerjaannya sama makanannya. Wah, bahaya juga nih overpopulasi ini kemiskinan Tin. Lalu nih, kalau menurut kalian sendiri nih kan ada beberapa filsuf kayak misalnya filsuf Socrates, Matius. Nih kalau menurut kalian sendiri ya, overpopulasi ini udah pernah dibahas belum sih sama para filsuf-filsuf? Udah. Nah, salah satu contohnya nih dari si Malthus. Kalau kata Malthus ini tuh penduduk akan selalu bertambah lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan bahan makanan. Jadi menurut gue sendiri overpopulasi dan kemiskinan itu menjadi hal yang lumrah karena hukum alamnya udah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak yang tadi kayak dijelasin ya, semakin bertambahnya penduduk tapi kalau bahan makanannya kurang, ya sama aja masyarakatnya nggak akan balance dan nggak akan bisa mendapatkan sumber daya yang seharusnya. Kalau tadi apa? Misalnya kalau penduduknya tuh akan lebih cepat dari Pertambahan bahan makanan. Iya. Seru guys, aku agak pilek guys. Butuh minum. Jadi penduduk akan lebih cepat dibandingkan pertambahan bahan makanan. Iya. Tapi overpopulasi kalau penduduknya lebih cepat daripada bahan makanan, bisa miskinan ya tadi kita udah. Iya, balik makanya lagi bisa ke jadi yang tadi miskin ya. ya. Karena kan kalau menurut gue ya, kalau makanan nih kayak tanaman gitu kan sesuai musim ya. Kalau gagal panen ya bahan makanannya berkurang. Tapi kan kalau angka kelahiran kan kayak setiap hari manusia pasti ada yang melahirkan. Oh iya bisa sih karena ada gagal panen juga ya, tergantung ya. Kita nggak tahu nih kalau ada gagal panen ini. Kira-kira ada tokoh lain gak ya teman-teman ya? Yang tokoh-tokoh terkenal gitu, khas sosiologi banget nih. Ada satu lagi namanya Karl Marx. Dia tapi gak setuju kalau overpopulasi itu menekan makanan karena menurut teori dia populasi manusia itu nggak menekan makanan tapi mempengaruhi kesempatan kerja. Jadi kalau yang tadi kita bilang sumber pangannya itu bakalan berkurang karena ada overpopulasi, nah dia tuh nggak setuju karena itu. Dia lebih setuju kalau misalkan lapangan pekerjaannya yang lebih sempit, yang lebih susah didapetin. Berarti tadi tokoh yang tadi tuh si Matius dia bilang overpopulasi berpengaruh sama makanan. Tapi kalau si Karl Marx ini dia malah populasi itu mengenakan kesempatan kerja kayak lapangan pekerjaan gitu. Oh, ya sebenarnya kalau menurut kita sendiri ini opininya dekat-dekat sama apa ada perbedaan jomplang gitu? Menurut gue sih rada sama ya, karena cuman beda di beberapa aspek aja tapi intinya tuh sama. Kalau menurut gue Mempengaruhi bahan makanan, mempengaruhi lapangan kerja. Jadi dari overpopulasi bisa nyebabin kemiskinan, Tim. Bahaya juga ya ini ya. Nah kalau menurut kalian sendiri kan tadi udah dari kemiskinan ya. Kalau kemiskinan sendiri ini berpengaruh nggak sih buat kehidupan kita sehari-hari gitu teman-teman? Menurut kalian pribadi nih? Iya pastinya berpengaruh banget dong. Kalau misalkan lama-lama bahan makanan berkurang, kita mau dapat sumber daya gizi gitu-gitu dari mana? Kalau misalkan saking banyaknya negara ini harus mencukupi overpopulasi, kita nggak akan balance satu sama lain jadinya. Oh iya bahkan bisa stunting ya teman-teman. Iya. Ya? Makanya bahaya teman-teman kalau anaknya stunting. Iya stunting. Ini sebenarnya menurut biologi ya teman-teman ya. Jadi nggak mau angkat tangan aku lek. Tapi stunting yang menurut saya tahu ya, kalau stunting itu kita harus mencukupi kebutuhan protein kita teman-teman. Jadi
dalam otak kita kan ada namanya neuron. Nah, di neuronnya ini tuh buat menghubungin saraf satu sama saraf lainnya. Jadi kalau dengan kita kurangnya protein di bagian akson di tengah-tengah. Jadi aksonnya ini buat menyalurin. Ini kan yang ada protein. Ini nggak ada protein. Kalau nggak ada protein itu lebih cepat nyalurinnya. Jadi kayak ada dendrit pada sel. Itu sebenarnya informasi biologi yang ada. Jadi ini benar. Stunting tuh dapat mengaruhi kecepatan kita dalam berpikir, teman-teman. Lalu menurut Kelly sendiri nih, kemiskinan nih bisa buat apa aja nih? Kalau tadi kan jawaban Cincin, stunting kurangnya makanan. Kalau menurut Cici Kelly ini apa ini Cici Kelly ini? Kalau menurut gua dari overpopulasi bisa jadi kemiskinan. Kemiskinan apa gitu maksudnya? Enggak, kemiskinan. Apa dampak kemiskinan buat kita, buat di lingkungan kita, sekitar kita? Kualitas manusia juga bisa jadi salah satu dampak dari kemiskinan sih. Misalnya jangan jauh-jauh, orang yang berpendidikan S1 sama orang yang berpendidikan cuma lulusan SMA, pasti kerjanya juga lapangan pekerjaannya pasti beda kan. Yang S1 bisa dapat kayak manajer. Kalau yang tingkat SMA mungkin cuma sekedar kayak kasir di suatu toko kayak gitu. Oh, jadi perbedaan lapangan pekerjaan menurutku bisa sih. Dari tingkat sumber daya manusia SDM ya? Yes. Beda gitu. Kualitas S1 SDM sama S2, S1 sama SMA. Kalau Bro Justin, ada Bu, coba menurut Bro Justin sih kemiskinan masih sama pertanyaan dari Bro Justin. Kira-kira ngaruh banget gak sih buat kita buat di lingkungan kita sekitar kita? Ngaruh. Karena kalau kita bahas dari kriminalitas, jadi kayak gara-gara kemiskinan ini orang-orang tuh jadi kriminalitas tuh kayak misalnya kalau miskin orang-orang buat membunuh contohnya tuh kayak harus copet ya nggak halal. Segala cara dilakukan agar dapat uang gitu lah ya istilahnya. Bener-bener ya. Gila dari overpopulasi loncat kemiskinan loncat ke kriminalitas tuh berdampak juga ya di overpopulasi ya teman-teman ya. Serem sih ini teman-teman ya. Jadi kalau buat kalian yang masih muda-muda jadi belum bisa merencanakan keluarga berencana, ini cukup bahaya teman-teman overpopulasi ya. Oke, tadi kan kita udah bahas mengenai seputar overpopulasi, kemiskinan sama kriminalitas yang tadi udah dibahas sama Justin ya. Kalau menurut Cici Sinsin, gimana cara kita menghadapi overpopulasi sebagai remaja? Sebenarnya kalau untuk menghadapi, aku lebih akan bilang untuk mencegah kali ya. Kita kan anak-anak yang bisa disekolahin tinggi, jadi kita udah tahu lah kalau misalkan apa dampaknya dari gini. Jangan kita memanfaatkan, contohnya lah ada remaja yang didiagnosis susah hamil, tapi jangan kita memanfaatkan hal itu untuk malah melakukan seks coba-coba. Jadi kayak ya udahlah, gue udah tahu gue susah hamil, ya udah gue seks aja biar dapet duit gitu. Itu tuh gak boleh banget ya teman-teman ya. Karena kita tahu kita ini remaja yang berkualitas tinggi karena kita di sekolah dengan pendidikan yang luar biasa tinggi, makanya kita harus tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Nah, kalau menurut Kelly gimana? Kalau menurut aku mungkin bisa dimulai dari sex education kali ya. Iya, benar. Menurut aku sex education itu penting banget, apalagi di masa-masa orang-orang yang baru-baru puber, pas nakal-nakalnya. Nah, menurut aku itu waktu yang pas banget buat dikasih sex education. Mereka bakal dikasih tahu apa aja yang bakal mereka tanggung kalau misalkan mereka sampai melakukan seks. Oh iya, berarti seks, hal-hal berbau seks itu juga tabu ya di sini teman-teman. Kita nggak belajar di sekolah ya. Tapi di Selamat Riyadi ini kita udah pernah ikut seminar sex education ya, benar. And healthy relationship. Oke. Lu mau jawab lagi ya? Bro Justin? Oke, enggak. Guys, coba pilih guys. Kalau menurut aku sendiri sih bener ya jawabannya teman-teman. Jadi kalau kita udah tahu cara mencegahnya, jadi kita otomatis gak bakal ngelakuin hal tersebut teman-teman. Sama jawaban Cici Kelly ini tadi bener sih teman-teman. Kita harus mengikuti, sebenarnya nggak harus mengikuti juga sih teman-teman. Yang penting kita tuh belajar mengenai hal-hal yang berbau tabu-tabu gitu teman-teman. Tapi kalau yang lain-lain jangan ya teman-teman. Ini kita masih membahas seputar sex education ya. Jadi sebenarnya kalau bisa simpulin ya teman-teman ya. Di sini tuh kalau overpopulasi ini karena
penuhnya suatu penduduk dalam suatu kota. Jadi itu menyebabkan sempit gak sih teman-teman kayak kata-kata gitu. Udah kepenuhan lah satu kota itu. Iya benar teman-teman. Sama ini tuh tadi ada beberapa faktor yang paling mempengaruhi buat overpopulasi. Faktornya apa aja Tin? Coba Tin sebutin 3 Tin. Karena anak remaja yang melakukan seks, Seks bebas satu. terus karena Sistem kasta Tin. Kasta di India Tin. Satu lagi sama tadi ada apa sih yang tadi yang dari nenek moyang kita dari terus kata-katanya sih. Banyak anak banyak. Oh iya banyak anak banyak rezeki. Banyak juga ya ternyata ya poin-poinnya ya. Habis itu dari kemiskinan tuh dari overpopulasi bisa menjalar kemiskinan karena semakin banyak. Tadi ini udah dibahas sama teori-teori para filsuf ya. Kalau tadi ya filsuf ada 2, Karl Marx sama satu lagi siapa ya? Malthus. Kalau Malthus tuh bahas yang bahan pangan, kalau Karl Marx bahas mengenai lapangan pekerjaan. Sebenarnya mirip-mirip sih, tapi kayak ini saling bertentangan gitu ya. Oke lah, jadi ini bisa lah, ini masuk kemiskinan. Soalnya dari miskin nggak dapat makan bisa masuk ke kriminalitas. Dari miskin dari overpopulasi nggak dapat makan bisa kriminalitas, tadi udah disebutin Justin. Habis itu dari overpopulasi karena makin banyak berarti lapangan pekerjaannya harus banyak, itu menyebabkan kemiskinan juga. Banyak juga ya teman-teman ya. Siapa tadi cara buat menghadapin overpopulasi itu gimana ya? Ini udah ditanyain ya? Ntar teman-teman apa gak lupa ya? Oh iya, sex education sama kita udah harus tahu akibatnya, lalu kita juga otomatis bakal mencegahnya. Iya benar. Sebenarnya ini mengenai bahas-bahas kayak gini cukup kayak menambah wawasan kita ya, menambah pengetahuan. Bener, setuju. Alright, tolong closing Cici Kelly. Kok gue sih? Lo kok nggak jawab sih, Bro? Udah, cepet closing Cici Kelly. Emang ini ya teman-teman, kita nggak bisa pakai bahasa Inggris ya? Bisa. Coba dulu. Lagi pilek. Bisa, ayo pelan-pelan bisa. Alright guys, that's about the Podcast. our podcast. We talk about the overpopulation in the Indonesian and India. A bit of India. Alright, thank you guys. Thank you for listening and thank you for pay attention. Alright, thank you guys. Dadah. Bye bye.